Good morning too. How are you today, everybody? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you. Sit down, please. Thank you, ma'am. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Masih semangat? Ya, kita tes suaranya ya. Oke? Ya. Tepuk semangat. Nah, sekali lagi semangatnya ditambahi lagi. Tepuk semangat. Nah, ya, terima kasih luar biasa. Ketemu lagi ya dengan Mem pada hari ini dalam kesempatan yang sangat bahagia. Mudah-mudahan seperti itu, oke? Hari ini siapa yang tidak masuk? Dapa kenapa? Tidak ada keterangan. Ya, mudah-mudahan besok Dapa bisa turun kembali ke sekolah sehingga kita tahu ya alasannya tidak turun ke sekolah itu kenapa. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang buruk ya. Kita doakan yang baik-baik. Dan ini menjadi pengingat bagi kalian semua, setiap hari harus turun ke sekolah. Apabila sakit atau ada keperluan yang mendadak, tolong kalian mengirim surat atau minimal WA ke siapa? Iya, ke wali kelasnya ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, coba dicek dulu. Ada sampah di sekitar kalian? Di bawah meja, kursi, di laci ada enggak? Nah, kalau masih ada dibuang dulu ke tempat sampah. Yakin sudah bersih? Ya. Bajunya sudah rapi belum? Nah, yang laki-laki sudah rapi belum? Ya. Oke, terima kasih karena semuanya sudah rapi. Mari kita berdoa. Siapa yang giliran memimpin doa hari ini? Ya, silakan Nizam. Di tempat duduk, siap gerak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Di tempat duduk. Ya, terima kasih Nizam. Ya. Silahkan, hari ini kita melanjutkan tadarus minggu lalu ya. Hari ini berarti kita membaca surah apa? Ya, surah Al-Kautsar. Siapa yang giliran memimpin tadarus hari ini? Ya, silahkan Fahri dipimpin bertadarus membaca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna
Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih atas tadarus kalian hari ini. Silakan kalian perhatikan ayat ketiga. Di situ tadi kalian masih ragu-ragu ya dalam melafalkan ayat ketiga. Diperhatikan. Siap diperhatikan? Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Diulang ya. 1, 2, 3. Inna. Ya, masih ragu-ragu. Coba diperhatikan. Inna sya. Nah, ya, panjang. Sya, panjang. Oke, di situ ada mat tobi'inya ya. Perhatikan lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Silakan diulang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mari kita baca bersama-sama artinya. 1, 2, 3. Lanjut. Iya. Oke, silahkan diperhatikan di dalam terjemah Quran Surah Al-Kautsar. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu telah memberikan nikmat yang banyak ya, sehingga kita sebagai umat Islam wajib bersyukur atas nikmat yang banyak tersebut. Nah, salah satu bukti bahwa kita bersyukur di ayat 2 dijelaskan, maka kita harus mendirikan serta berkurban di hari raya Masa Idul Fitri? Iya betul, Idul Adha. Jangan sampai lupa ya. Nah, di sini sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi semua manusia harus saling menghargai, mengasihi, dan saling menyayangi. Oke, untuk selanjutnya minggu depan jangan lupa ya untuk membaca tadarus lagi. Berarti minggu depan giliran siapa yang memimpin tadarus? Gilirannya Laili. Oke ya, Laili. Oke, silakan disimpan dulu juz amanya. Ya, bisa disimpan di dalam laci masing-masing. Kayaknya pada tegang semua hari ini ya. Iya kah? Senyum dulu ya supaya tidak tegang, lelahnya tidak terasa. Oke, semuanya silakan berdiri dulu, keluar dari area mejanya ke sisi kanan atau ke sisi kiri boleh. Ya, kita ice breaking dulu, sekalian kita ngetes konsentrasi kita pada siang hari ini. Sebelum ice breaking, senyum dulu. Mana senyumnya? Iya, Fahri senyum Fahri. Ya, senyum ya. Oke, kita mulai. Silakan tangannya diangkat. Ini berarti pendek. Ini panjang. Kalau ini panjang sekali ya. Oke. Kita tes dulu ya. Panjang. Pendek. Panjang. Panjang sekali. Ya, siap ya? Siap. Panjang, pendek, 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 panjang sekali. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang sekali, panjang sekali, panjang sekali, pendek. Oke, terima kasih. Rupanya konsentrasinya masih bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua.
Ya, silakan duduk kembali. Nah, karena sudah semangat hari ini ya, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Kita masih membahas bab 1. Masih ingat bab 1 kita? Masih ya. Apa judul materi bab 1? Ini adalah pertemuan kelima kita dalam materi bab 1 ya. Dari awal pembelajaran Mem sudah menyampaikan bahwa bab 1 ini adalah materi yang pembahasannya panjang. Karena kemarin kita sudah membahas ya, ada surah Ar-Rum, kemudian ada surah Ibrahim, dan juga ada surah Az-Zukhruf. Nah, masih ingat nggak kemarin tentang kandungan dari Quran surah Ar-Rum ayat 41? Ada yang masih ingat? Silahkan, kalau mungkin kalian agak lupa, bisa dilihat lagi di buku paket kalian. Dibuka buku paket kalian sambil kita mengingat-ingat kandungan Quran surah Ar-Rum. Nah, sudah ketemu kan kandungan surah Ar-Rum? Arti dari Quran surah Ar-Rum masih ingat? Ya, ada yang ingat nggak kemarin? Kerusakan di laut, di langit disebabkan karena iya betul, ulah tangan manusia. Sehingga kita sebagai orang yang beriman wajib menjaga lingkungan kehidupan, lingkungan alam, iya atau tidak? Iya atau tidak? Nah, makanya hari ini kita akan belajar mengenai cara memelihara alam. Oke ya? Nah, sebelum Mem lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah melalui model pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat merumuskan program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan benar. Jadi pembelajaran kita nanti berbasis proyek ya, karena proyek nanti hasilnya adalah produk. Produknya apa? Nah, akan kita bahas nanti ya. Oke. Untuk penilaian pada materi kali ini ada 3 ya. Yang pertama penilaian sikap. Jadi seperti biasa, Mem akan menilai sikap kalian melalui kegiatan observasi. Jadi nanti dimensi profil lulusan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Jadi nanti sikap-sikap tersebut akan Mem nilai selama proses pembelajaran ya. Oke, yang kedua ada penilaian keterampilan, yaitu melalui rubrik penilaian tentang perencanaan dokumentasi program pelestarian alam dan video. Jadi nanti kalian membuat perencanaan proyeknya, itu ada nilainya ya. Kemudian setelah selesai perencanaan, kalian kan melaksanakan proyek. Nah, selama proyek nanti
prosesnya, tahapannya itu kalian videokan. Nah, setelah videokan, nanti di akhir materi, kemungkinan ini nanti di akhir semester, karena prosesnya panjang, karena berkaitan dengan perawatan tanaman. Jadi prosesnya panjang ya. Nanti di akhir semester, kalian mengolah video tahapan kalian menanam tadi, ya, lalu dikumpulkan dalam bentuk laporan digital. Melalui aplikasi apa saja nanti bisa ya diunggah melalui medsos kalian. Lalu yang ketiga, kita akan mengadakan penilaian pengetahuan dengan tes tertulis. Jadi nanti di akhir kegiatan pembelajaran kita ada tes tertulisnya ya. Oke, semangat semuanya. Semangat semuanya. Semangat, jangan loyo ya. Anak Indonesia hebat pasti selalu semangat. Oke. Kemarin Mem sudah menentukan kalian untuk bekerja kelompok ya. Sudah dibentuk kelompoknya ya. Masih ingat dengan teman-teman satu kelompoknya? Iya. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Mem beri waktu 3 menit. Tolong dalam menyusun meja kursinya tidak ada meja dan kursi yang diseret. Semuanya diangkat. Oke? Yuk, kita mulai. Silakan duduk berkelompok. Yuk, kelompok 1 sebelah sini. Ya. Kelompok 2, kelompoknya Laili. Ya, di mana? Sebelah sini kah? Ya, kelompok 3 di tengah. Kelompok 3 kelompoknya Reno. Ya, kelompok 4 sebelah sini. Kelompoknya Nizam. Ya, kelompok 5 sebelah sana ujung. Ucapkan selamat datang kepada Mem Astina. Iya, ada tamu di kelas kita hari ini ya. Tepuk tangan untuk Mem Astina. Silakan Mem. Kenapa ya Mem Astina datang ke kelas kita ya? Padahal pelajarannya adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mem Astina mengajar mata pelajaran apa? IPA. Nah, kenapa ada tamu di kelas kita? Nanti kita akan bersama-sama ya mengetahui kenapa Mem Astina datang ke kelas kita hari ini. Oke? Ya, sebelum kita masuk ke materi yang akan Mem Astina nanti sampaikan, silakan kalian perhatikan ke depan terlebih dahulu. Masih ingat ya? Kemarin kita membahas Quran surah Ar-Rum ayat 41. Dijelaskan bahwa kerusakan alam itu disebabkan oleh ulah tangan siapa? Manusia. Dengan perilakunya yang kurang terpuji, kurang bagus, kurang tertib ya. Nah, di sini kita akan membahasnya dulu secara spesifik bahwa faktor penyebab terjadinya bencana alam itu pada hakikatnya dalam ajaran Islam itu ada 2. Yang pertama, kenapa Nizam? Ya. Nah, DSB dan sebagainya. Ada yang bisa menambahkan mungkin selain banjir, tanah longsor, polusi udara, polusi air, abrasi? Ya, kerusakan alam karena ulah tangan manusia yang menyebabkan manusia itu sendiri. Ada yang bisa menambahkan? Apakah? Ya, banjir. Ya, apalagi? Siapa yang berpendapat? Ada yang bisa berpendapat? Polusi tanah itu ada atau tidak? Pernah kalian melihat polusi tanah? Ayo, pernah melihat tidak? Pernah? Di mana? Di sekitar lingkungan rumah kamu ada, Fadil? Oh, di dekat lapangan. Polusi tanah yang kamu lihat itu seperti apa? Oh, debu. Ya, debunya banyak sekali. Itu termasuk polusi tanah menurut Fadil ya. Oke. Ada lagi yang berpendapat polusi tanah yang pernah kalian lihat?
Polusi tanah, pencemaran tanah yang pernah kalian lihat. Pencemaran tanah yang pernah kalian lihat. Di sekitar lingkungan rumah kamu mungkin ada orang yang membuang sampah sembarangan di tanah. Sehingga tanah-tanah penuh dengan plastik, tanah-tanah tersebut tidak bisa ditanami. Tidak subur tanahnya. Ada pernah kalian melihat yang seperti itu? Nah, itu contohnya ya. Itu akibat perbuatan tangan atau ulah manusia. Oke. Yang kedua, disebabkan karena apa? Ya, ketetapan Allah. Contohnya apa? Bumi, tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Ya, gempa. Ya. Tsunami. Tanah longsor dan sebagainya. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pernahkah kalian melihat gempa-gempa yang ada di gempa atau mungkin apa namanya ya, kerusakan alam yang kalian lihat di lingkungan sekitar rumah kalian? Pernah kalian melihat? Pernah. Di mana? Di desa. Di desa. Apa yang kalian lihat? Bumi. Gempa bumi pernah merasakan? Nah, apa lagi? Banjir. Banjir. Kemudian apa lagi? Polusi ya, pernah ya? Apa yang kamu rasakan ketika ada kerusakan alam yang kalian lihat atau mungkin kalian rasakan, kalian alami? Itu perasaan kalian itu bagaimana? Sedih. Sedih, khawatir, apalagi? Apalagi? Panik. Nah, mungkin kalau gempa kemarin panik juga ya. Ya, apalagi? Yang kalian rasakan, perasaan kalian itu seperti apa? Khawatir, sedih, panik. Apalagi yang kalian rasakan? Cemas. Lalu setelah itu apakah kalian berpikir bagaimana caranya sih supaya bencana-bencana alam yang terjadi tidak terulang kembali? Pernah tidak kalian memikirkan hal tersebut? Pernah ya? Nah, sekarang kita lihat ya. Ini upaya pelestarian lingkungan yang bisa kita lakukan. Silakan dibaca Ibnu. Terbarukan dan mengurangi emisi dengan menggunakan energi atau menggunakan transportasi. Tindakan ini juga untuk menjaga kebersihan dan laut, menjaga perburuan liar, edukasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga alam demi keseimbangan ekosistem dan lingkungan mendatang. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibnu. Ya. Tadi Ibnu membacanya sudah bagus ya, sudah lancar. Oke, di situ kita bisa melihat upaya pelestarian lingkungan itu banyak sekali ya. Mendaur ulang sampah, kemudian menanam pohon, mengurangi penggunaan energi fosil gitu ya. Nah, salah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk memelihara lingkungan sekitar kita supaya tidak terjadi bencana alam, satu langkah kecil ya yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Iya, yang keras suaranya Fadil. Iya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Selain membuang sampah pada tempatnya, ada lagi? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Kalau salah tuh mem nggak marah ya, namanya berpendapat tuh boleh. Betul, bagus.
bagus sekali, tepuk tangan untuk Lilin. Iya. Ada lagi yang mau berpendapat, silahkan. Silahkan. Banyak sekali. Ya, langkah yang kecil saja, yang sederhana saja. Tadi membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon secara sembarangan. Lalu ada upaya besar yang bisa kita lakukan. Langkahnya sederhana kecil, tapi itu merupakan langkah besar untuk masa depan kita, yaitu menanam pohon. Pernahkah kalian menanam pohon? Kapan? Kapan? Dulu atau kemarin? Dulu pernah? Ya, menanam pohon apa? Iya, oke ya. Berarti semuanya sebenarnya sudah punya pengalaman ya dalam menanam tanaman ya. Oke. Lalu menurut kalian, apakah kalian menanam tanaman tersebut sudah kalian rawat dengan baik? Yakin sudah? Nah, oke. Untuk membuktikan bahwa kalian selama ini merawat tanaman yang kalian tanam tadi sudah sesuai atau belum ya dengan prinsip-prinsip pemeliharaan tanaman, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Mem Astina yang akan memberikan pengetahuan bagi kalian sehingga nanti setelah ini kalian bisa merefleksi. Oh, selama ini ternyata saya menanam dan merawat tanamannya sudah sesuai atau belum ya, gitu. Oke? Ya, siap? Ya, silahkan kami persilahkan kepada Mem Astina. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Ini memang membagikan tips untuk memilih tumbuhan yang baik ya. Maka ini sudah pernah kalian lakukan ketika kalian menanam kemarin ya atau dulu. Yang pertama di sini boleh minta tolong bacakan dulu Rifai. Tumbuhan yang baik antara daun dan daun dan tidak lalu. Oke, sudah sampai situ dulu. Di sini untuk yang pertama bahwa kita akan memeriksa kondisi dari fisik tumbuhan itu sendiri. Dari apa yang pertamanya? Kita lihat ada pada daun. Daunnya harus apa sih tumbuhan itu biar dia bisa tumbuh dengan baik? Harus apa? Harus hijau, segar dan juga tidak layu. Terus apa lagi yang kedua? Ada batang. Batang yang bagus itu seperti apa? Ada tegak, kokoh dan juga tidak luka atau batangnya tidak terkelupas atau batangnya kering, itu tidak baik. Selanjutnya ada apa? Akar. Akar yang baik seperti apa? Yang sehat? Sehat, berwarna putih, terus tidak menggumpal. Pernah melihat akar yang menggumpal di bawahnya? Pernah, itu bahwa menandakan tumbuhan itu tidak akan sehat atau tidak akan bisa tumbuh tinggi. Ini yang pertama, bahwa kita akan memeriksa kondisi fisik tumbuhan. Yang keduanya, di sini minta tolong lagi Sekar Wangi. Memilih tumbuhan yang baik dengan cara memilih tumbuhan yang tepat yang sesuai dengan lingkungan, tanah, dan ketersediaan cahaya. Oke, memilih tumbuhan yang tepat, yang sesuai dengan lingkungan tanah kita. Kita melihat tumbuhan ini apakah tepat kita menanam tumbuhan tersebut dengan tanah yang ada di lingkungan kita, apakah tidak. Misalkan contohnya kalian menanam apa, kira-kira mau menanam apa? Jahe.
Jahe kira-kira di lingkungan sekolah kita bisa atau tidak kita tanam sesuai dengan tanahnya kira-kira? Bisa atau tidak? Laili? Bisa. Oke, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan tips untuk merawat tumbuhan. Pertama, minta tolong lagi, Rifki. Dua, menyediakan tumbuhan dengan tanah yang berkualitas. Tiga, menyediakan Oke, yang pertama, untuk merawat tumbuhan kita harus memastikan bahwa tumbuhan itu mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya matahari atau sinar matahari yang cukup. Terus yang kedua, kita harus apa? Penjelasan Mem Astina tadi kita bisa mengetahui ya bahwa di dalam kita merawat tanaman itu kita membutuhkan yang namanya kesabaran dan juga keikhlasan. Bahkan di dalam Islam ketika kita akan menanam tanaman kita itu disunahkan untuk membaca basmalah, kemudian juga disunahkan membaca sholawat Nabi. Jadi dengan membaca basmalah dan membaca sholawat Nabi tadi kita berharap, kita berdoa kepada Allah bahwa tanaman yang kita tanam tadi akan tumbuh dengan subur, kemudian memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita sebagai upaya kita dalam menjaga lingkungan alam agar tetap subur, tetap hijau, tetap asri, dan juga kita terhindar dari bencana alam. Oke? Nah, sekarang mari kita bersama-sama melaksanakan tugas kita pada materi bab 1 ini. Oke? Tugasnya silakan bisa dicermati. Diskusikan dengan teman satu kelompok tentang proyek penanaman pohon di lingkungan sekolah yang meliputi tahap persiapan dan tahap perawatan tanaman. Jadi kalian nanti berdiskusi bersama-sama satu kelompok menentukan tanaman apa sih yang mau kalian tanam. Nah, tanaman ini nanti merupakan jenis tanaman yang bisa kalian tanam di lingkungan sekolah. Kemudian di dalam diskusi kelompok tadi kalian setelah menentukan jenis tanaman yang akan kalian tanam, lalu kalian bisa membuat perencanaannya. Jadi dari mulai awal kalian mempersiapkan media tanamnya bagaimana, mempersiapkan bibitnya bagaimana, kemudian nanti untuk proses perawatannya bagaimana. Nah, nanti kalian tulis secara spesifik di dalam kertas plano yang akan membagikan kepada kalian semua. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan, bergantian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Nah, ini yang paling penting untuk kalian perhatikan. Karena proyek ini akan berjalan kurang lebih selama 4 bulan. Jadi kertas plano yang berisi tentang rencana kalian dalam proses menanam dan merawat tanaman ini harus tetap dijaga, jangan sampai hilang. Nanti setelah selesai didiskusikan, kemudian ditempel di dinding, dipresentasikan. Nah, ini dijaga kertasnya sampai akhir proyek selesai, karena perencanaan ini nanti akan menjadikan dasar bagi kalian semua dalam mengikuti tahapan-tahapan proses menanam dan merawat tanaman. Nah, nanti setelah kegiatan proses menanamnya
persiapan sampai tahap perawatan tanaman, nanti kalian harus memvideokan tahapan demi tahapannya. Nah, nanti proses dari kalian membuat video ini kalian jadikan satu, kalian gabung, lalu kalian bisa mengunggahnya di media sosial kalian sebagai laporan digital proyek yang sudah kalian laksanakan.
dan penilaian bibit jahe. Pilih timbang jahe yang sudah berumur minimal 10 bulan, sehat, tidak busuk dan memiliki tunas. 2. Potong rimpang menjadi beberapa bagian. Pastikan setiap bagian. Keringkan setelah direndam. Keringkan bibit sebelumnya dipindahkan ke media tanam. Ya, sudah cukup. Angkat jari. Ya, Reno, silakan ajukan pertanyaan ke kelompok 2. Jahe dapat dipanen berapa bulan? Jahe dapat dipanen berapa bulan? Ya, Miola, bisa cari jawabannya di Google, Miola. Apa? Jahe dapat dipanen berapa bulan? Usia jahe siap panen adalah antara 8 hingga 12 bulan. Ya, jadi jahe bisa dipanen usia 8 sampai 12 bulan. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi jahe bisa dipanen usia 8 sampai 12 bulan. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, oke, ya. Semua kelompok tadi sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Oke, terima kasih atas atensi kalian tadi. Kalian sudah semangat dalam melaksanakan presentasi. Untuk kelompok terbaik dalam kegiatan presentasi tadi adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, oke, terima kasih untuk presentasinya sudah selesai. Sekarang kegiatan kita yang selanjutnya, silakan semua siswa mengeluarkan pulpen kalian masing-masing. Ya, oke, silakan pulpennya dikeluarkan. Ya, LKPD-nya silakan dikerjakan. Pulpen. Ya, silakan dikerjakan. Ya, LKPD ini untuk mengetahui pengetahuan kalian sejauh mana ya. Jadi tidak diperbolehkan kalian bertukar jawaban dengan teman ataupun melihat HP. Silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu.
Mengerjakannya sendiri-sendiri ya, individu ya, bukan kelompok. Sudah? Ya, kalau sudah boleh diantar ke depan ya. Yang belum selesai tidak usah terburu-buru, masih ada waktu untuk mengerjakannya. Ya, duduk yang rapi. Tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan. 1 kali tepuk tangan. Ayo, yuk senyum dulu biar konsentrasi. 1 kali tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan. 3 kali hentak kaki. 4 kali tepuk tangan. Iya, pintar, silakan duduk kembali. Bisa diulang kembali Reno, yang pelan Reno. Kegiatan sederhana yang bisa memberikan manfaat yang besar dalam pelestarian alam, misalnya dengan menanam pohon. Ya, tepuk tangan untuk Reno. Oke, tadi sudah mendengar ya penjelasan kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Tadi disebutkan oleh kawan kalian bahwa semua apa yang ada di dalam bumi kita harus dijaga. Kemudian tugas kita sebagai manusia adalah menjaga alam. Salah satunya melalui kegiatan menanam pohon. Oke, silakan kalian lihat apa yang akan Mem tampilkan di layar. Ya, ini ya kesimpulan kita. Silakan bisa dibaca. Siapa yang bersedia membaca? Ya, silakan angkat jari. Silakan. Iya, yang belakang dibaca, silakan Bang. Kesimpulan, melalui pembiasaan yang dilakukan secara kontinu dalam merawat tanaman, kita semakin menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya, jadi pembiasaan yang kita lakukan salah satunya yaitu dengan merawat tanaman secara kontinu. Ya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah kalian suka, bahagia, sedih, atau mungkin kalian merasa ngantuk, merasa bosan? Suka. Ya. Siapa yang merasa suka angkat jari? Iya, turun. Ya. Oke. Yakin kalau kalian merasa bahagia atau sedih atau
bocah kurus lagi. Yang ada di depan, semuanya sudah mengisi emoji untuk hari ini? Sudah. Oke, terima kasih ya sudah mengisi emoji dengan jujur. Nah, mudah-mudahan dengan kalian menuangkan emoji tadi, Mem bisa mengetahui perasaan kalian, sehingga dalam pembelajaran yang akan datang, Mem bisa memberikan sesuatu yang lebih menarik lagi untuk kalian, sehingga kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran. Ya, oke. Penyampaian materi hari ini sudah selesai. Silakan. Mungkin ada di antara kalian yang belum paham atau mau bertanya, boleh angkat tangannya. Ya, silakan Rifai, silakan. Apakah orang yang merusak lingkungan bisa dipenjara? Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Rifai. Apakah orang yang merusak lingkungan bisa dipenjara? Aduhlah, dipenjara. Siapa yang bisa menjawab? Silakan, boleh angkat tangannya. Ya, silakan Sail. Bisa, karena ditangkap polisi. Oh iya, bisa karena bisa ditangkap polisi. Ya. Jadi bagi pelaku pengerusakan lingkungan atau orang yang merusak lingkungan itu memang bisa dipenjara, dikenakan pasal sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. Ada yang namanya Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, itu nanti bisa kalian cari di Google ya. Dicari, browsing di Google supaya kalian tahu isi Undang-Undang Lingkungan Hidup itu seperti apa ya. Ya, untuk pelajaran yang akan datang kita akan membahas materi bab 2. Jadi untuk materi bab 1 kita sudah selesai. Silakan nanti untuk tugasnya jangan lupa dilaksanakan untuk membuat video pembelajaran ya. Videonya nanti bisa disusun sebagus mungkin lalu diupload di media sosial kalian masing-masing. Punya Facebook kalian? Instagram? Selain Facebook, Instagram apalagi yang kalian punya? Ya, boleh nanti diupload di TikTok ya. Jangan lupa tag nanti teman-teman kalian, keluarga kalian, guru-guru supaya bisa melihat hasil kerja kalian selama kegiatan pembelajaran materi bab 1 ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi bab 2 yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan minggu depan kita semuanya bisa turun ke sekolah dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Terima kasih. Itu saja yang bisa Mem sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, menjadi pahala bagi kita semua.